Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah. Bahagia, sukacita, dan juga semangat tentunya. Masih bisa ketemu lagi sama kalian. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesehatan, masih bisa ngumpul, masih bisa ngobrol sama kalian lagi, masih bisa menjumpai kalian lagi di hari ini, edisi siar Sabtu. Tanggal berapa sih nih? Hari Sabtu bener ya? Sabtu tanggal 7 November 2020 ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teddy dimanapun kalian berada semuanya saja. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dari yang di Indonesia sampai di luar negeri semuanya. Para TKI, TKW, para pekerja buruh migran semuanya. Salam jumpa dan juga selamat bertemu lagi bersama Mas Teddy di Big Tulus Official ya. Bersama Mas Teddy yang sangat mungil ini ya. Kelingkingnya kelingkingnya tapi ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dari Papua, kemudian Sulawesi, Kalimantan, terus dari Sumatera juga ada di sana ya. Dari Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Lampung, Pekanbaru, Riau, halo. Terus ada dari Jakarta, Banten juga ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Cikarang, Cikampek. Terus yang ada di Bandung, kemudian di Jawa Barat semuanya saja. Kemarin ada masuk juga dari Kebumen, kemudian Pemalang, Tegal, Cilacap, Indramayu, Cirebon. Kemudian untuk yang ada di saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk subscribernya Mas Teh yang ada di Desa Ami sana. Halo, sehat selalu Pak Ilyas ya. Kemudian untuk yang ada di, tadi langsung dilompatin loh, tumben loh, terus loh. Karena katanya gini, ini konsep vlog apa sih? Kok salam-salamnya banyak banget? Bla 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 bla. Jadi saya tuh bingung sebenarnya. Mau saya bikin konsep seperti sama, sekarang subscribernya sudah nambah, dan yang pasti ada beberapa subscriber yang apaan sih, vlog apaan sih, model apaan sih lu? Salam-salam begitu doang katanya. Pokoknya semuanya subscribernya pasti ada yang dari Semarang, Kendal, Pati, Jepara, kemudian yang ada di Batang. Makasih Mbak Muya ikan asinnya. Terus untuk yang ada di Sragen, Magelang, Klaten, Wonogiri, terus Jogja, Solo, Sukoharjo, Malang, Jombang, kemudian Ponorogo, Surabaya, Gresik juga ada di sana, ada Mas Surip. Kemudian Banyuwangi ada Mami Henry yang ada di Madura. Semuanya saja teman-teman ya. Waduh, kok Mas Tulus sekarang absennya kayak gini? Takutnya kelamaan. Konsepnya mau dibikin apa sih Mas Tulus nggak tahu. Jadi ini sekedar, ini mungkin ya pertama-tama dulu lah kita bikin begini. Biasanya kalau Mas Teh itu sapa-sapanya sampai dari Indonesia sampai luar negeri. Ya pokoknya semuanya saja. Kemarin ada yang masuk dari Serang, kemudian dari Magelang, dari Sragen. Wah banyak banget pokoknya wes. Semuanya saja. Semoga yang sudah subscribe masih ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki melimpah, kesehatan selalu, diberikan keberkahan. Yang sudah minta kontak-kontaknya Mas Teh juga mohon maaf, lebih mudah lagi kalau jenengan tuh DM di Instagram. Karena kalau WhatsApp Mas Teh itu, WhatsAppnya sekarang jawabnya bisa bulan depan. Jadi Mas Teh akan jawab, Mas Teh akan lakukan jawabannya, tetapi 1 bulan, mungkin bukan 1 bulan sebenarnya teman-teman, tapi sesuai dengan antriannya saja. Jadi maaf, aku bukannya amit ya Mas, aku bukannya menyombongkan diri. Maksudnya sing WhatsApp niku nggih kuwata saestu. Niki tuh. Dari ini yang terakhir tanggal 11 Oktober. Tuh, yang paling terakhir. Belum Mas Teh bales ya, 11 Oktober. Jadi harus dengan antrian, harus dengan sesuai dengan antriannya saja. Yang penting kalau jenengan pengen ngobrol sama Mas Teh, pengen komunikasi, pengen curhat, pengen ngobrol, semoga kerso silakan saja, boleh saja. Free Mas Tulus, nggak mematok biaya apapun demi Allah. Lillahi ta'ala ndak ada. Cuma yang penting syaratnya ming siji. Sampean kudu sabar ojo barbar ya. Karena banyak juga yang sudah nanya kemudian ndak dikasih jawaban, ngamuk. Mas Tulus ki online nang WA niki.
tapi gak dibalas-balas lho. Lah sing tak balas niku nggih liyane riyen jenengan di kedah sabar, maksud kula ngaten nggih. Syaratnya hanya itu saja. Mau ngobrol, mau komunikasi, mau nanya-nanya sesuatu, punya tips, punya saran, punya kritik, boleh klik di kolom komentar saja ya. Atau lebih mudahnya lagi follow Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_bp2. Dan ada satu pertanyaan, Mas Tulus itu betul yang waktu itu ikut Bintang Pantura yang waktu asal dari Lampung? Betul sekali. Itu sudah lama sekali ya, dan saya sudah tereliminasi. Jadi jangan anggap Mas Tulus itu artis wis. Mas Tulus ki bukan artis, Mas Tulus ki wis ngene iki lho wong biasa, bentuke kaya wong tapi kok kaya udu tapi kok kaya wong. Semua yang ada di Indonesia terkecuali ya. Tadi sudah dari Papua, Kalimantan, Sumatera, kemudian dari Banten, kemudian Jakarta. Oh, Cikarang, Cikampek, Karawang juga ada. Kemudian yang ada di Jawa Barat semuanya, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah Mas disebutkan tadi. Berlanjut untuk yang punya Sabah sana, untuk yang punya Malaysia, ada Bapak Abdullah, Bang Muhammad Ikram. Bang Ikram apa kabar? I love you so much. Terus untuk Abang Muhammad Ridwan juga selamat bergabung. Lalu lagi untuk yang ada di sana Mbak Angel, Mbak Sangkuriang semuanya ya. Berikut untuk bapakku yang ada di Singapura sana bersama Mbak Haryanti. Halo Singapura, sehat selalu. Saya bacakan nanti apa pesan bapak luar biasa masuk pagi hari ini ya. Kemudian untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau, Mbak Tuyati, Mbak Sabto juga di sana ada. Kemudian ada di Los Angeles, Jerman, Swiss, Sydney juga, Qatar sama Arab Saudi. Reza Barbar Show, kamu kemana saja nggak pernah nongol. Terus untuk kakakku yang punya Brunei Darussalam, buat Kak Ajica. Yuk kita doa terlebih dahulu untuk teman-teman yang lagi nonton video ini. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, untuk siapapun yang nonton video ini, ya Allah, untuk yang sedang dalam kondisi belum sehat, ya Allah, semoga Kau sehatkan badannya, ya Allah. Ya Allah, untuk yang menonton video ini, ya Allah, yang mungkin saat ini sedang susah rezekinya, ya Allah, semoga Kau limpahkan rezekinya, ya Allah. Ya Allah, yang sedang hari ini, yang mungkin sedang dalam susah jodohnya, ya Allah, semoga lekas Kau ketemukan dengan jodohnya, ya Allah. Ya Allah, yang nonton video ini, ya Allah, tanpa terkecuali untuk semuanya, ya Allah. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas Kau berikan pekerjaan yang baik, ya Allah. Ya Allah, yang nonton video ini semuanya tanpa terkecuali, ya Allah, semoga untuk yang belum bekerja, yang belum memiliki pekerjaan, semoga Kau limpahkan pekerjaan untuknya, ya Allah. Dan yang sudah dalam permasalahan, ya Allah, semoga Kau berikan solusi terbaik atas permasalahannya. Untuk yang sudah bekerja, ya Allah, semoga Kau limpahkan rahmat-Mu, Kau berikan keberkahan untuknya, rizki yang melimpah dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Semoga Allah ijabah doa kita bersama. Setelah nonton video ini, yang lagi susah rezeki, gak taunya plek rezekinya datang. Yang belum ketemu jodoh, plek ternyata jodohnya datang. Yang belum ketemu sama pekerjaan, plek ketemu pekerjaan. Emang Mas Tulus kerja? Enggak. Mas Tulus tuh kerjanya cuma nyanyi toh, nyanyi, ngamen, yo campur sari, yo dangdut, ya apa aja. Terus sambil jualan kayak teh jus, apa itu namanya, ciki-ciki gitu, kopi, mie gitu di sini di Jakarta di Pasar Minggu. Jadi nggak terlalu repot-repot banget loh, tenang aja. Openingnya 7 menit, ntar gue dikritik lagi. Aduh ya Allah, sekarang itu semakin apa semakin jadi loh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam subuh dan salam sejahtera dan juga selamat pagi Mas Teh. Selamat pagi Pak. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti akan bertemu orang ramai dengan ragam dan budi pekerti yang berbeda. Namun jangan sekali-kali kita sesali karena kita mengenali mereka. Sebab kalau kita ketemu dengan orang baik, dia akan membuat kita bahagia. Jika kita bertemu dengan orang yang buruk, dia memberikan kita pengalaman. Jika kita bertemu dengan orang jahat, dia akan memberi kita pelajaran. Berdoalah agar Allah memperkenankan diri kita agar tetap sabar, berbaik hati, dan menerima semuanya. Semoga ini adalah rencana indah dari Allah untuk kita, agar kita bisa mengambil hikmah dari semua dan menjadi yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Di sini ada sebuah pertanyaan yang masuk dari Mas Juna yang punya Surabaya. Real ya guys. Aku tuh nggak bisa ngedit video. Aku tuh YouTuber bego. Beneran, aku YouTuber on yang memang nggak bisa ngedit video. Jadi ada kemarin, Mas Tulus kalau memang ada yang nanya tuh di-share dong, ditampilkan dong biar real. Ini ada betulan kok. Ada Mas Yuda yang punya SBY. Mas Juna, sorry. Tuh ya, ada WhatsApp-nya yang masuk dan beliau tuh bertanya tentang ini. Tentang kalau untuk ruh dan arwah itu sudah saya bahas ya Mas. Cuman ini pertanyaannya adalah tentang ruh, sukmo, dan arwah. Mengikuti pandangan dari jenengan saya yang mengikuti vlognya pengobatan Ibu Nisi Tinampi tentang sukmo bisa dipanggil apakah itu sama dengan ruh atau arwahnya. Manusia dan sukmo pada manusia itu lebih dari satu, matur suwun. Nggih. Sukmo dan arwah.
agak sedikit teruncing sih pembahasannya, pertanyaannya ya. Tapi saya sudah masuk, pertanyaan ini sudah saya masukkan ke saya, dan saya rasa saya harus bahas ini. Tapi di vlog sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah membahas soal arwah, kemudian ruh, dan juga lain sebagainya ya teman-teman ya. Dan sekali lagi Mas Teh jelaskan di sini, ini sekedar ataupun sesuatu yang Mas Teh alami, yang Mas Teh tahu. Tetapi kalau misalnya jenengan memiliki perbedaan persepsi atau jenengan tidak percaya, jenengan percaya, monggo kerso, tidak percaya juga silakan. Jadi Mas Tulus tidak pernah memaksa kalian untuk mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan, tetapi dalam hal ini Mas Tulus hanya menjawab saja ya. Di sini ingin bertanya tentang sukmo, ruh, dan juga arwah. Arwah itu kalau dari mata segi pandang saya ya, kita bahas arwah dulu. Arwah itu lebih ke korin teman-teman. Jadi setiap manusia lahir ke dunia, Allah sudah menyertakan satu korin untuknya, untuk menemani beliaunya. Dan satu lagi, korin itu tidak beragama. Korin itu tidak memiliki agama. Jadi kalau ada orang yang mengaku, aku wis ngorin ke, wis ngislam ke korinku, aku wis mengislamkan, mengibadahkan korinku, mengibadah hajikan korinku ya. Mau sehebat apa ulama kamu, ustadz kek, kamu ulama kek, kamu dukun sakti kek, kamu tuh orang siapa kek, sangat-sangat diragukan. Karena satu-satunya manusia yang berhasil mengontrol korin, yang berhasil mengislamkan korinnya, hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya ketika misalnya contohnya sosok manusia itu meninggal tabrakan di pengkolan. Di pengkolan itu ada manusia yang meninggal, kemudian tabrakan ya. Terus besok-besoknya tuh kemarin gua ngelihat orang itu deh yang meninggal itu di situ di pengkolan itu. Misalnya jenengan melihat seperti itu. Pada dasarnya itu adalah arwah atau korin dari si manusia itu tadi ya. Korin dari manusia tadi. Dan seperti halnya kita, karena korin itu kan hidupnya berdampingan dengan kita. Dan satu yang perlu kita tahu, tugasnya korin itu menyesatkan kita teman-teman, membuat kita jadi malas ibadah. Pokoknya intinya kita dibelokkan saja. Jadi sebenarnya korin ini juga mengikuti apa yang kita bawa di badan kita. Termasuk kamu melakukan hal-hal positif, misalnya meskipun kamu malas ibadah tetap ibadah ya. Jadi orang baik itu tidak perlu memaksa kamu untuk terus-terusan. Maksudnya gini teman-teman, sorry, diluruskan ya. Maksudnya kalau kamu mau jadi orang baik itu tidak harus jenengan itu memaksa diri jenengan sholat 24 jam. Maksudnya sholat 5 waktu. Kalau memang belum bisa, maaf ini buat yang belum bisa ya. Kalau belum bisa, jangan dipaksa untuk 5 waktu. Daripada terpaksa ibadahmu, mendingan step by step ibadah pelan-pelan. Saiki zuhur, sesok yo zuhur karo maghrib. Besok sudah zuhur, maghrib, isya. Begitu, step by step, terus-terusan. Jadi jangan terlalu dipaksa, karena saya sudah banyak mengalami kasus di mana orang yang saya paksa untuk melakukan ibadah yang terlalu terpaksa, akhirnya mereka malah berontak sendiri. Ya, contohnya bocah, banyak hal yang terpaksa tapi bermanfaat itu juga banyak. Misalnya kayak bocah, dimasukkan ke dalam yang enten apa? Maaf teman-teman ya. Wong senengane gelut wae ki si Abdul Marayo. Jangan kayak gitu nggak boleh sama adiknya kayak gitu. Rumahku tuh kayak panti asuhan, isinya jin kabeh. Nek do kerah-kerah gitu loh, kalau berantem gitu pada gontok-gontokan. Apalagi si Abdul sama si Wulung nih, ini sering berantem dia nih. Jadi aku punya banyak teman itu, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari mana-mana. Jadi mereka itu sering berkumpul terus selisih paham, kadang berantem. Ya berantem biasa sih sebenarnya. Jadi kalau pas lagi begini kadang-kadang maksudku tuh kadang-kadang lewes ngene iki rasa diganggu, kan lagi syuting toh gitu. Nah, pengertian dari arwah sendiri, kalau arwah ini bagi saya, sorry sekali lagi ini bagi saya. Jadi tolong jangan disamakan mungkin dengan channel lain atau vlog lain atau video lain. Saya tidak mau disamakan seperti itu. Ini versi saya. Percaya atau tidak monggo, mau terserah juga tidak masalah. Jadi arwah bagi saya adalah sebuah korin atau sesosok korin ya. Korin ini hidup berdampingan dengan kita teman-teman. Jadi ketika misalnya maaf yang seperti yang saya bilang tadi, ada yang kecelakaan di tempat itu, tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian ada orang menyaksikan kayaknya ada orang yang meninggal kemarin di situ. Jadi pada dasarnya adalah orang yang sudah meninggal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sudah meninggal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Maaf, bapak saya kandung itu meninggalnya nggak wajar. Dan sampai detik ini saya mencari-cari kalau memang
Kalau memang orang meninggal itu tersesat, kalau memang orang meninggal itu terikat di salah satu tempat, saya cari bapak saya di alam gaib, nggak pernah ketemu. Atau mungkin karena saya sedarah dengan saya atau apa, seperti halnya ada sesuatu yang menghalangi atau apa, saya nggak tahu. Cuma buat saya orang yang meninggal itu sudah kembali kepada Allah. Ketika ada seseorang ataupun ada jin yang menyerupai kita, seperti halnya orang yang sudah meninggal, itu menurut saya hanya korinnya saja. Dan korin, satu lagi, tidak beragama, tidak memiliki agama, dan fleksibel. Mereka bisa kita bawa kemana saja. Tetapi pada dasarnya tugas mereka adalah untuk membelokkan kita dari akidah dan juga syariah agama kita. Jadi ini harus kita hati-hatikan teman-teman ya. Harus kita pahami betul. Kemudian ada lagi pertanyaannya itu tentang sukmo dan ruh. Sukmo dan ruh itu menurut saya pribadi adalah satu kesatuan. Sukmo itu adalah bagian dari manusia. Jadi kalau istilahnya kita istilahnya ini ya, ini bagi saya, sekali lagi bagi saya. Istilahnya kalau dalam segi pandang saya itu di badan kita ini ada dua, badan kasar sama badan halus. Badan halus kita tuh bukan korin ya teman-teman. Badan halus kita bukan korin tapi sukmo tadi. Lalu sukmo itu bagaimana caranya bisa diambil, bagaimana caranya bisa dikeluarkan. Dan ada sebuah ilmu yang dikategorikan merogo sukmo. Ya, ada sebuah ilmu yang merogoh sukmo. Sekarang begini, maaf teman-teman, bagaimana caranya saya ngerti jenengan di Kalimantan, saya di Jakarta, tapi saya ngerti posisi rumah jenengan, kemudian saya mengetahui dengar jenengan naik pohon apa itu tahu dari mana. Terkadang ada beberapa orang yang memanfaatkan adalah rogoh sukmo. Dan jujur, saya pribadi, saya sendiri untuk melihat sesuatu yang jauh di luar sana, jauh di luar saya, itu bukan melakukan ilmu rogoh sukmo. Dan saya tidak bisa rogoh sukmo itu. Saya itu tidak bisa opo-opo. Jadi sukmo adalah badan halus kita, badan halus kita yang ada di dalam badan kasar kita teman-teman. Jadi mungkin kalau jenengan nonton Ibu Ningsih Tinampi itu seakan-akan ditarik sukmonya, sebenarnya yang ditarik adalah jiwanya atau sukmo dari manusia itu sendiri, bukan korinnya teman-teman. Beda lagi, korin beda lagi, kodam itu juga beda lagi. Jadi setiap manusia itu memiliki korin, bisa jadi memiliki kodam. Ada kodam yang dari, maaf, mungkin jenengan berpikir, Mas Tulus, aku tidak pernah datang ke dukun, aku tidak pernah mengisi sesuatu tapi aku punya kodam. Yang pertama, bisa jadi kamu sudah memiliki kodam keturunan dari ilmu leluhurmu dulu. Yang kedua adalah kamu mengamalkan sesuatu yang tidak kamu sadari. Saya punya teman, dan sampai sekarang kami berteman. Beliau itu dulu sempat di pondok pesantren 3 tahun. Kemudian dia hanya mengamalkan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi diamalkan setiap malam dibaca. Sekarang begini, kenapa ketika Ustadz Danu itu Ustadz Danu itu orang paling menentang soal amalan, ya? Paling nggak seneng ngamal. Kayak misalnya contohnya bukan nggak seneng tapi melarang itu supaya untuk menghindarkan kita dari sesuatu yang tidak baik. Contohnya kamu baca surat Yasin 30 kali supaya hutang kamu terlunasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang dimaksud dilarang di sini bukan dilarang untuk kamu melakukan zikir atau berdoa, bukan, tetapi tujuanmu dalam berdoa. Saya bertanya sama dia, kamu dulu baca surat Al-Kahfi buat apa? Untuk melancarkan rezeki katanya, untuk melindungi pagar diri, kemudian itu Nah, yang salah pada dasarnya adalah ini teman-teman. Yang salah itu adalah niatnya. Nah, kadang-kadang surat yang diamalkan ke kita, misalnya, boco ini dengan untuk mengamalkan dirimu supaya kamu dapat pagar dari Allah, supaya kamu dapat rezeki dari Allah, supaya kamu lancar rezekinya. Baca ini, Oke, kamu baca kalimatullah. Kamu baca sesuatu yang bermanfaat, yang memang dalam Al-Quran kamu dapatkan itu. Tetapi pada dasarnya adalah ketika kamu sudah membaca itu, tetapi niat kamu itu bukan karena lillah, bukan karena Allah, ya wes, banyak bangsa jin yang akan masuk ke situ. Dan akhirnya banyak sekali celah dari badan kita yang bisa dimasuki bangsa jin, termasuk dari sini dan sini ya teman-teman ya, dari kepala dan juga dari hati kita. Itu cara mereka membuat kita bisa dirasuki oleh mereka. Ada jin biasa yang mengaku korin, ada jin biasa yang mengaku kodam, dan itu tuh walah, dunia gaib itu lebar sekali, sangat-sangat lebar. Dan kita ngomongin dunia kita ini udah lebar banget, Indonesia ini lebar banget, Nusantara ini lebar banget. Tapi dunia gaib itu lebih lebar dari Nusantara. Tetapi kalau kita ini nyata, kalau mereka tuh hanya kamuflase saja. Jadi sukmo bagi saya pribadi adalah badan halus dari kita, badan halus dari manusia, badan halus dari kita. Jadi ketika Bu Ningsih Tinampi bisa menarik sukmo, pada dasarnya diambil adalah sukmo dari si dukun tadi.
si dukun ataupun si pelakunya kemudian ditarik dimasukkan ke dalam blok kena akhirnya. Dan saya suka cara Bu Ningsih Tinampi hampir sama dengan cara saya, karena beliau itu mendekatinya dengan persuasif dulu, pelan-pelan ya, pelan-pelan dari bawah dikorek-jorek jebret gitu. Jadi tadi kita kembali dulu ke pertanyaan tadi, bagaimana kok kita bisa ada kodamnya. Yang pertama dari leluhur, yang kedua itu dari sesuatu yang kamu sudah pernah isi, dukun dan sebagainya, atau dari amalan yang kamu baca. Bisa Mas Tulus, saya dimasukin jin gara-gara saya salah baca amalan. Sangat-sangat bisa, dan itu pengalaman saya. Banyak teman-teman saya yang seperti itu. Dan ini, dia mengamalkan surat Al-Kahfi untuk dijadikan amalan untuk pagar diri, pelancar rezeki, ya toh. Cuman sayangnya karena dia bukan niatnya karena Allah, terkecuali gini, kita baca Al-Fatihah, ya Allah, saya niat baca Al-Fatihah untukmu ya Allah, saya hadiahkan kepadamu ya Allah, saya tidak meminta apapun hadiah darimu ya Allah, tapi imbalkan sesuatu yang baik. Mungkin akan berbuah baik ke kita. Dan manfaat surat yang tadi kita baca, misalnya kamu baca surat ini sekian kali kamu bisa dapat ini, ya. Jadi yang kita pikirkan itu bukan pendapatan atau hasil atau balasan dari apa yang kita baca, tetapi kita minta kepada Allah, kita niatkan pahalanya kepada Allah, kita niatkan membaca itu karena Allah. Pahalanya yang berbentuk rezeki melimpah tadi, yaitu biar Allah yang berkehendak ngasih gitu loh. Nah, kebanyakan orang mengamalkan sesuatu, datang ke majelis taklim, kemudian mengamalkan sesuatu, yang dibilang apa? Kamu mengamalkan ini. Lah, sayangnya yang disalahkan adalah kamu mengamalkannya bukan karena Allah, tapi aku baca ini biar dapat rezeki besok, biar aku bisa bayar utang, baca ini biar bisa lancar. Nah, salah di sini. Ketika kamu sudah salah membaca amalan, kemudian pikiran kamu terbuyarkan, dan bukan karena Allah, bukan untuk Allah, Abdul, kamu tak pukul ya? Orang kena menilai kucing. Jadi ketika kita sudah salah mengambil kesimpulannya, setan akan masuk. Di situ banyak fungsinya. Makanya kenapa? Loh, aku gak pernah piye-piye Mas Tulus. Aku gak pernah datang ke dukun, gak pernah ngapa-ngapa. Aku cuma di rumah tok. Mentok-mentok cuma majelis taklim, kok di badanku bisa ada jinnya. Nah itu tadi. Kadang-kadang kita sering kesemutan. Makanya banyak-banyak nonton Pak Ustadz Danu tuh. Banyak nonton siraman kolbu supaya kita mengerti apa sih jalurnya sebenarnya. Bukan berarti Mas Tulus sok tahu, tapi itu yang memang harus kita pahami ya. Kembali ke sukmo tadi, sukmo adalah bagian dari tubuh kita. Bagian dari tubuh kita, termasuk si korin tadi. Korin juga bagian dari tubuh kita, dan mereka bisa pura-pura jadi kita, mereka bisa pura-pura jadi siapa saja. Itu korin, ya. Itu korin. Kalau korin itu bisa pura-pura, aku leluhurmu, aku mbahmu, aku nenek moyangmu, aku jaluk kopi, aku jaluk rokok, ya. Kemudian dikasih kopi, dikasih rokok sama keluarganya. Saking nggak ngertinya, wis dianggap leluhurnya kita saja itu. Tapi kalau sukma ketika dia masih hidup, itu masih bisa dipegang, masih bisa ditarik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, betul-betul semua kembali kepada Allah. Jadi, ruh, sukma, dan nyawa itu satu kesatuan. Ruh, sukma, dan nyawa satu kesatuan. Ketika dia sudah meninggal, Allah akan ambil, dan itu hak Allah, kita tidak bisa menarik lagi. Untuk mencari informasi, biasanya para dukun ataupun para orang-orang ini mencarinya melalui korinnya dari si almarhum ya. Contohnya saya sendiri. Saya banyak menyelesaikan kasus di mana saya diminta tolong sama si korin, saya didatengin korin yang, Mas, saya minta tolong jenazah saya biar ditemukan segala macam. Dulu saya pernah ngalamin kayak gitu-gitu, dan yang saya jadikan media untuk berkomunikasi yaitu korinnya. Piye, sama di mana, dulu diapain. Jadi bagi seorang indigo yang memang betul-betul mengerti celah dan mengerti jalurnya, mereka akan memahami yang disampaikan sama si korin ini betul atau tidak, jujur atau tidak. Dan sorry, saya bukan mengedepankan kalau saya itu lebih hebat daripada yang lain, tidak. Tetapi dalam hal ini saya tahu korin ini berbohong atau tidak. Dan beberapa hal memang korin tidak memiliki agama, tetapi sekali lagi korin itu mengikuti apa yang kita lakukan, terbawa oleh aura dari diri kita sendiri, ya. Dia akan mengikuti apa mau kita, dia akan terbawa oleh apa yang kita bawa. Tetapi pada dasarnya tugas mereka adalah membelokkan kita. Jadi itu kita harus hati-hati soal korin. Kemudian sukma, kalau misalnya dia masih hidup, dia masih bisa terpisah dari badannya dengan karena amalan tertentu, satu dengan mantra tertentu, dan yang pasti itu karena bantuan bangsa jin. Sudah pasti ada tangan jin di situ. Sudah pasti ada tangan bangsa lain yang membantu mengeluarkan si sukma tadi. Dan ada kemampuan khusus yang memang Allah berikan kepada beberapa orang yang bisa menarik sukmo itu. Tapi sorry kalau Mas Tulus nggak bisa. Mas Tulus keterbatasan dalam hal itu. Dan sukmo ini bisa saja kita cari tahu. Dan kalau sukmo itu orangnya langsung, kalau sukmo itu benar-benar orangnya langsung, bukan korinnya. Jadi
Ketika ditarik kemudian diajak berkomunikasi, ya kamu akan tahu sebetulnya yang terjadi. Dan oh dia bohong atau tidak tuh kita ngerti. Ya, untuk beberapa orang mengerti. Contohnya Buning Siti Nampi itu punya kelebihan yang Allah berikan yang memang bermanfaat buat orang. Dan dia mengerti sebenarnya apa, bagaimana, lari kemana, seperti apa. Dan itu salah satu contoh kalau memang sukmo itu bisa diambil, Mas Tulus. Bisa diambil tapi menggunakan ilmu-ilmu tertentu. Ya ujung-ujungnya wes jin tadi yang dipakai. Jadi makanya ada orang yang gila, ada yang stres. Itu kenapa? Banyak mengamalkan sesuatu, mengamalkan ilmu nggak sampai, dia sudah tidak merasa. Kenapa bisa seperti itu, Mas Tulus? Saya mengamalkan sesuatu, saya mempelajari ilmu sesuatu, tapi kamu tidak tahu perjanjian apa di antara ilmu yang sudah kamu pelajari tadi. Jin itu akan cari 1000 cara, teman-teman, buat masuk ke tubuh kita, buat menguasai badan kita. Buat apa? Buat dijadikan keset nanti temannya dia di neraka. Jadi kita harus hati-hati. Jangan mentang-mentang aku wong Jawa, aku wong Kalimantan, aku ini udah adat istiadat keluargaku. Tapi kamu harus tahu betul mana yang bisa mengakibatkan kamu dikuasai sama mereka. Banyak orang gila gara-gara ilmunya gak kesampaian. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka memaksa wadahnya, mereka memaksa badan mereka untuk dimasuki sama ilmu-ilmu tadi. Dan ketika mereka tidak sampai, jiwa mereka yang terjaminkan dimakan sama jin. Yang bisa dimakan sama jin itu ya nafsu, amarah, jiwa, dan kamu ditahan di situ. Tapi sekali lagi ketika Allah sudah berkehendak mengambil haknya, mengambil ruh atau nyawanya atau sukmanya, ya akan habis, akan pergi. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Dan saya ulang lagi, kita membuat closing point dulu. Qorin adalah jin pendamping yang sudah Allah berikan ke kita untuk mendampingi kita, untuk menjadi ujian bagi kita, ya. Kemudian kalau sukma itu sama dengan ruh, sama dengan nyawa dan lain sebagainya. Mereka satu kesatuan, ya. Sukma ini adalah sesuatu yang masih bisa diambil ketika mereka sedang posisinya orang itu masih hidup. Tapi kalau orang sudah meninggal, saya nggak nyamin orang itu masih bisa ngambil sukmanya, ya, karena sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sukma ini termasuk wadah kedua daripada badan kita, dan badan kita tidak akan berfungsi ketika sukma kita keluar, karena posisi badan kita itu sudah sangat kosong. Jadi ketika kita menarik sukma dari seseorang, sukmanya itu betul-betul akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan sesuatu. Dan si manusia ini atau saya, misalnya saya, sukma saya diambil, saya akan merasa tadi saya ngobrol sama kamu, padahal saya di rumah. Misalnya saya di rumah, badan saya di rumah, kemudian di luar sana ternyata saya ngobrol sama teman saya, sukma saya keluar. Tapi saya paham apa yang tadi disampaikan sama teman-teman saya, dan ketika saya masuk ke dalam tubuh saya lagi, saya akan mengerti apa yang dia sampaikan. Itu loh sebenarnya, dan itu sukma. Tapi kalau Qorin beda. Kamu berkomunikasi dengan Qorin sampai kesel, belum tentu aku ngerti Qorinku tadi ngomong apa sama kamu. Nah, itu yang perlu kita tahu. Jadi, kalau Qorin itu adalah berpisah dengan kita tetapi berdampingan dengan kita. Kalau sukma itu adalah bagian dari tubuh kita. Mereka ada di badan kasar kita dan mereka ada di dalam tubuh kita. Ya teman-teman ya, selama kita masih hidup, berarti dia masih bersama kita. Dan ketika saya melihat atau kalian melihat Buning Siti Nampi bisa menarik sukmo dari sang dukun segala macam, itu sebetulnya sukmo itu adalah jiwa dari si dukun tadi, ya teman-teman. Makanya banyak yang sudah kemudian sukmonya itu dimakan atau dihikat atau diapain, kemudian bukan meninggal orangnya, tetapi gila karena jiwanya sebagian sudah diambil sama Buningsi. Misalnya contohnya seperti itu, ya. Saya tidak mau membahas terlalu jauh, takutnya nanti malah ngene merempet. Soalnya subscriberku itu smart semua. Gue pisan wes aku ngebahas kayak gini, besok merempet lagi, Mas terus bahas Buningsi dong. Nah itu udah pasti, lihat aja nanti di komentar. Kemarin Mas Tulus bahas soal almarhum Kisilo Nugroho, merembet, bahas ini, dan kemudian kelebihannya apa saja saya bahas. Saya dibilang saya sok-sokan, saya dibilang indigo telek lah, indigo apa, saya dikata-katain wes mau sabodo, urusanmu karo Gusti Allah. Yang penting kalau saya itu, saya tetap berpribadi, berprinsip baik, berprasangka baik sama jenengan. Kalau jenengan punya pikiran jelek tentang saya, semoga urusan jenengan sama Gusti Allah. Kalau saya gitu. Lalu nanti merembet lagi nih pertanyaan-pertanyaan, dan ini pertanyaan yang saya sedikit agak riskan nih. Ada orang yang nanya, Mas Tulus, yang jenengan lihat di kediaman beliau almarhum itu soal Bagong dan Bimo itu, saya juga pernah datang ke sana dan saya pernah melihat, ya. Saya pernah melihat. Kemudian ada satu lagi Mas Tulus yang ini, wes nggak usah dibahas. Jadi terus ada yang bilang lagi begini, Mas Tulus sebenarnya tahu kan, tapi Mas Tulus nggak mau ngomong. Lah ini mbak fungsinya seorang indigo yang sedikit lebih baik daripada indigo sebelumnya. Aku paling anti meramal. Aku nggak mau meramal, yo.
aku dilarang sama Ustaz Dan untuk melakukan itu. Sama yang kedua adalah untuk menahan lisan kita berbicara. Jadi tidak semua yang kita lihat itu harus kita bicarakan karena ada privacy di situ, ada secret yang tidak bisa kita buka. Dan banyak manusia yang memiliki secret-secret tertentu yang tidak bisa kita buka begitu saja. Contohnya dengan almarhum ya. Ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Nah, luar biasanya ini yang kadang-kadang kita tidak bisa bahas. Kita dilarang untuk melakukan itu karena kami, meskipun kami memiliki kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada kami, atau karena bantuan bangsa jin atau apalah itu ya, tetap kami memiliki batas untuk apa yang dengan kami sampaikan. Contohnya dengan nah, kadang-kadang nih saya masuk ke rumah kosong, saya bantu orang untuk menyelesaikan di rumahnya ada apa saja, tetapi ada satu sosok yang tidak bisa saya bahas. Saya nggak bahas, saya nggak akan sampaikan kepada yang punya rumah gitu loh. Jadi ada batasan yang tidak bisa kami tembus, ada batasan yang tidak bisa kami lewati. Dan di titik itu saya bukan berarti sok-sokan, bukan berarti walah sok-sok ini kemampuan telek lah apa itu lah. Kalian akan mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi, semoga video-video yang saya sampaikan ini, meskipun kalian menganggapnya mudorot, kalian menganggapnya saya sok tahu, kalian menganggap saya bla 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 bla, monggo kerso, semoga ada sedikit pengalaman yang bisa kita dapat di sini untuk lebih berhati-hati lagi. Satu pesan saya, setan atau jin itu masuk dari sini dan sini, dan dia kita memikirkan terlebih dahulu. Contoh kecil ketika kamu berjalan di jalan angker. Ya, pikiranmu itu biasa saja, pikiranmu itu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi ketika kamu sudah berpikir, sini angker ada setan ya. Nah, secara nggak langsung mereka bisa menguasai kamu, melihat kamu, kemudian memakan kamu. Dan positif dan negatif itu adalah bangsa jin. Kita positif, mereka negatif. Kalau kamu maju, mereka akan mundur. Kalau mereka maju, kamu akan dimakan. Nafsu ketakutanmu itu. Jadi jangan pernah takut sama apapun. Takut hanya pada Allah saja ya. Oke, Mas Junam atur sembah nuwun, pertanyaannya yang punya Surabaya saya sudah langsung bahas ya. Semoga bisa menambah wawasan kita juga tentang perbedaan arwah ataupun ruh dan juga korin tadi. Semoga ini bisa dipahami juga. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di sini, sudah nyimak Mas, sudah support Mas. Apapun yang terjadi Mas dikata-katain, Mas diomong-omongin, tapi di sisi lain ada juga beberapa orang yang kontra. Pro dan kontra itu silakan monggo kerso, berkomentarlah sesuai dengan mulut jenengan. Lek toh kasar baik atau tidak wis urusan jenengan ya. Urusan saya adalah, pribadi saya adalah saya tetap berbuat baik. Saya terus pengen setiap bulan berdonasi untuk bagi nasi bok. Saya terus bermanfaat bagi orang banyak. Itu saja kalau bagi saya. Jenengan mau berpikir saya itu nipu, saya dibilang saya itu bohong, monggo kerso haknya jenengan. Jenengan mau ngata-ngatain saya, hina saya, monggo kerso itu haknya jenengan. Dan Allah, saya tidak akan hina jenengan ya. Tak doakan yang lagi menghina saya, mengata-ngatain saya itu mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya. Teman-teman untuk yang mau ikut berdonasi jangan lupa klik di deskripsi, itu ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto. Kita hargai satu nasi box itu 10.000 rupiah saja. Dan untuk saat ini donasi yang sudah terkumpul mencapai di 3.250.000 rupiah, sudah sampai di 320 box lah ya, kurang lebih anggaplah 300 box. Untuk teman-teman yang mau berbagi lagi, berpartisipasi, mungkin habis dapat rezeki, pengen berbagi sama kita, boleh banget klik di kolom deskripsi ya. Punya kritik dan saran, pengen ngobrol sama Mas T, punya pertanyaan, punya sesuatu yang disampaikan, boleh banget, monggo kerso langsung klik di kolom komentar ataupun DM ke Mas T di Instagram di @bigtulus_pp2. Mas Tulus minta pamit dulu ya, terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada tutur kata yang berkenan. Insyaallah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Mas T mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Tetap jadi yang baik. Oke? Sarangnya.